Ada apa dengan Jajang Nurjaman? Aduh, Janur pun nggak menampik bang. Dia tuh pun menyatakan star yang buruk untuk Barito. Oke. Ketemu lagi bersama kita di G-Sport. Iya bang, gue menarik nih bang untuk tema kali ini ingin bahas Liga 1 sih bang. Kenapa tuh? Kenapa? Liga 1 kan sudah masuk pekan kelima kan? Setelah pekan 4 baru mau masuk pekan 5. Iya baru mau masuk pekan kelima. Nah baru pekan keempat kan? Iya. Di papan atas tuh persaingan makin panas, tapi di papan bawah ternyata ada tim-tim besar bang yang malah terperosok ke jurang zona degradasi. Mereka malah nggak ikutan ke papan atas tapi malah berebut keluar dari zona degradasi Iya, ya. padahal nama besarnya mereka, pemain-pemainnya, sejarah mereka kayak ini sih bisa kayak gini gitu. Emang siapa aja sih nih? Untuk di papan bawah ya, di papan bawah tuh kita dari kan papan bawah tuh di D13 bang ya. Posisi 13 tuh ada Persipura, 14 Arema, 15 Persela, 16 Persiraja Banda Aceh, 17 Persebaya, 18 Barito Putra. Anjay. Dari 18 tim itu 4 tim yang paling jadi sorotan adalah Barito, Persebaya. Arema. Itu gimana Ndri? Bisa sampai kayak gitu Ndri? Barito dulu deh, Barito. Satu-satunya tim yang di luar Jawa Iya. bisa berada di papan bawah. Barito baru mengumpulkan 1 poin dari 4 laga yang dimainkan. Itu pun pas Dia paling bawah kan ya? paling Peringkat bawah. 20 ya. Iya. Hasil imbang Barito tuh ketika berjumpa tim satu pulaunya bang, Si Borneo. Borneo. Itu cuma satu 1 poin. poin. Satu-satunya poin dari 4 laga. Iya di 4 laga. Dia tuh Barito sendiri tuh kalah dari Persib Bandung 1-0, kalah dari Bali United 2-1 dan kalah dari Persikabo 3-0. Ada apa dengan Jajang Nurjaman? Aduh, Janur pun nggak menampik bang. Dia tuh pun menyatakan star yang buruk untuk Barito. Oke, start yang buruk ya. Jadi baru 4 laga, jadi maksud dia ya jangan terlalu pesimistis gitu. Iya. Ya. Jangan terlalu menjudge gitu maksud Iya. dia. Tapi kok pandangan lu sendiri gimana soal Barito? Barito menurut gue sih dia layak di papan atas bang, karena kan dia ada sederet pemain berkualitas ya. Sampai-sampai tuh lawan Barito nanti kan PSM Makassar di pekan 5. Pelatih PSM menyatakan Barito tuh layak di 5 besar. Apalagi kalau menurut pandangan gue pribadi juga, Jajang Nurjaman itu bukan orang asing di Liga Iya. 1. Dia adalah mantan pelatih Persib Bandung yang Bandung. banyak menorehkan prestasi bersama klub Maung Bandung ya. Tapi kenapa di saat kompetisi mulai digelar setelah pandemi bersama Barito malah Baritonya anjlok ya. Anjlok bener. Nah untuk laga lawan PSM sendiri, Barito tuh mengusung misi bangkit bang. Misi bangkit ya? Karena tuh Barito sendiri sudah didesak bang, didesak sama supporternya kan di media sosial. Karena tuh takut Barito terhempas degradasi kalau nggak bisa bangkit bang. Mumpung masih awal, Iya. gitu. Jadi harus bisa curi start sebaik-baiknya. Nah ada beberapa pelatih bang yang dikait-kaitkan menjadi pengganti pas dari Janur sendiri bang. Kalau Janur cabut. Kalau Janur itu ada Fahri Husaini bang. Oke. Mantan pelatih Timnas U16. Iya. Sekarang dia kok nggak salah lagi menjadi pelatih PON Aceh. Pon Oke, Aceh katanya PON sih setelah nanti dia selesai dari Pon Aceh mungkin pantas untuk menukangi Barito bang, memberikan sentuhan baru. Oke. Ya, Itu baru rumor kan, baru Janur pun rumor. masih berada di iya. Namanya juga Barito, rumor kan. iya. Nggak ada salahnya juga kita bicarakan walaupun ya kan setiap pelatih itu mempunyai ancamannya tersendiri ya, pelatih sepak bola mau di Indonesia mau di Eropa bahkan seperti itu. Kalau gua melihatnya malah yang menjadi sorotan tuh Persebaya. Persebaya. Karena gini Ndri, ketika di Liga 1 2019 kemarin sebelum pandemi, Persebaya tuh peringkat 2 di bawah Bali United. Tapi kenapa sekarang dia berada di zona-zona merah gitu, Zona merah, ya. zona degradasi. Dari 4 pertandingan hanya 1 doang kemenangan yang mereka raih ketika melawan Persikabo 1973 dengan skor 3-1. Sedangkan 3 laga lainnya ketika melawan Borneo FC kalah 1-3. 1-3. Ketika lawan PSM Makassar kalah 1-3 lagi. 1-3 lagi. Dan yang terbaru adalah ketika kalah dari Bayangkara FC 0-1. 1-1. Di situ adalah puncak dari kritikan pedas Bonek. Kalau nggak salah Bonek tuh sampai mengirim karangan bunga bang ya. Kritikan pedasnya Bonek itu berupa pengiriman karangan bunga ke manajemen Persebaya dengan tagar di bawahnya Aji out. Ya gitu loh, Aji out. Tapi di sisi lain, Aji sendiri setelah kalah lawan Bayangkara malah menyalahkan proses pelatihan timnas Indonesia. Iya. Karena katanya ada 2 pemainnya dari Persebaya, dari 2 back andalannya itu dipanggil untuk mengikuti TC timnas Indonesia. Tapi dia kan ujungnya melarang bang. Iya, awalnya dia mengikuti, katanya gini, ketika berangkat dari Persebaya ikut TC timnas Indonesia, kondisi pemainnya fit. Tapi ketika kembali itu amburadul. Tapi kan lagi-lagi kita
timnas tuh kayak panggilan bang. Iya, itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa, tanggung jawab emang di klub kan yang membayarnya. Tapi kan ketika timnas yang manggil ya sampingkan dulu klub. Kadang dari liga kita tuh masih banyak keberatan bang. Banyak, nggak cuma Aji Santoso doang kok. Sebenarnya banyak pelatih-pelatih lainnya juga mengkritisi pola pelatihan Sintayong di timnas Indonesia. Mungkin kedepannya tuh PSSI bisa lebih bijak sih bang ya. Menurut gua pribadi ya, itu bukan salah dari Sintayong dan timnas Indonesia. Karena itu pola pelatihan Sintayong ketika bersama Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Berarti pemainnya sendiri yang masih beradaptasi. Jadi ketika kembali ke klub asalnya jeblok ya fatigonya kurang, stamina-nya kurang. Ya itu menjadi alasan dari Aji Santoso. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah performa dari si Persebaya itu sendiri sih. Karena kan beberapa pemain ya mungkin laga pertama lawan Borneo 4 pemain asing Persebaya dilarang tampil kan karena dosis vaksin yang harus vaksin kedua. Tapi ketika laga kedua melawan Persikabo, pemain asingnya boleh main. Menggila kan lawan Persikabo 3-1, menang 3-1. Tapi ketika bermain lagi melawan PSM kalah lagi, lawan Bayangkara kalah. Berarti kan itu bukan faktor pemain asing kan, bukan faktor pemain, tapi mungkin cara Aji Santoso bagaimana meracik komposisi pemain yang ada gitu. Mungkin pemain-pemain lain sudah mengetahui strateginya atau mungkin ada juga pola permainan yang masih dianggap terlampau jadul mungkin di Liga 1 saat ini gitu. Pokoknya banyak faktor lah kayak gitu. Di Liga 1 sendiri kan lagi-lagi bang, liga kita udah berjalan ya. Tapi kan kayak mungkin ada lagu-lagu di lapangan ya, lagu-lagu son ya. Tapi kan beda bang ketika ada dukungan supporter langsung kan. Mungkin kayak lebih adaptasi ya. Soal supporter juga ada yang lucu nih Indri. Kan tadi soal bonek ya. Tapi ada juga soal satu supporter yang menyoroti pemain. Ya ada satu pentolan bonek yang menyoroti Rahmat Irianto. Katanya Rahmat Irianto ini kurang gres lah gitu sama Persebaya. Tapi menjadi pertanyaan kenapa Aji Santoso terus menurunkannya gitu loh. Gitu. Jadi kan lagi-lagi larinya ke taktik. Terus ada juga pentolan bonek lainnya si Andi Peci yang mengatakan bahwa kok ini lucu, Persebaya itu tidak menargetkan juara. Karena kan di Liga 1 kemarin menargetkan juara walaupun berada di posisi kedua. Tapi Liga 1 Persebaya saat ini tuh hanya memfokuskan pemasukan yang penting klub stabil keuangannya di tengah pandemi. Itu banyak sih bang, gue lihat di Liga 1 tuh itu bukan hal baru ya. Bukan hal yang baru. Karena banyak klub yang menekan pembelanja pemain, tapi kayak lebih fokus pemain muda, ada yang fokus kayak promosi. Gimana ya bener ya, lagi-lagi emang harus stabil dulu timnya. Keuangannya bisa bertahan ketika Liga 1 tahun depan baru jor-joran tuh. Ya nggak ada salahnya juga sih. Manajemen Persebaya melakukan hal itu. Yang penting pemain itu kesejahteraannya ada ya. Kompetisi untuk masyarakat Indonesia ada juga kayak gitu sih. Tapi supporter pasti kan setiap supporter pengen timnya juara bang. Nggak ada supporter yang ada. Gua dukung lu degradasi ya nggak ada. Pasti pengen timnya juara. Kecuali settingan. Tapi kan itu udah lampau. Sekarang kan udah pasti bersih lah ya. Iya. Nggak ada lagi. Nih bang, ada lagi bang. Temennya Persebaya bang. Tetangga rival abadi dari Arema bang. Arema FC ya. Kenapa Arema? Arema juga. Nah Arema hat-trick bang. Hat-trick apa? 3 kali imbang. 3 kali imbang sekali seri. 3 kali imbang sekali seri kan sama. 3 kali imbang sekali kalah. 3 kali imbang sekali kalah. Oke. Iya, Arema tuh imbang lawan PSM Makassar 1-1. Imbang lawan Bayangkara 1-1, kalah dari PSS Sleman 2-1 dan seri lawan PSIS Semarang. 0-0. Nah, yang terbaru ya. Setelah yang puncaknya tuh pas lawan PSIS kan seri. Kayak pelatihnya tuh pelatih Arema tuh Eduardo Almeida. Itu tuh didesak bang untuk mundur karena tuh tidak sesuai harapan lah bang. Kita tahu lah Arema notabene tim besar kan bang. Ada pemain top, ada pemain aslinya tuh yang strikernya tuh yang dikabarkan bakal bersinar di Liga 1 kan. Siapa tuh? Carlos Manuel dos Santos Cortes bang. Carlos Manuel dos Santos Cortes. Iya, dikabarkan kan dia bakal bersinar kan di Arema, tapi lagi-lagi masih adaptasi mungkin bang bersama Arema sendiri. Dia belum bisa menunjukkan tajinya, belum mencetak gol. Kasarannya macannya ompong ya? Iya, singo. Opini lu sendiri apa sih yang salah dari Arema ini? Dari Arema mungkin adaptasi sih bang. Adaptasi para pemain baru. Adaptasi pemain baru. Mungkin lagi-lagi bermain jauh dari kotanya sedikit berpengaruh. Padahal sang pelatih tuh beberapa waktu lalu bilang
meskipun bermain di luar Malang, dia tidak akan berpengaruh bang. Maksudnya akan maksimal mungkin. Tapi kan rumah Arema belum memberikan jawaban bang. Untuk laga selanjutnya tuh Arema akan berjumpa Persipura Jayapura bang. Soal bicara adaptasi, Andri, gue juga ada satu sorotan kepada Persipura Jayapura, si pelatihnya Jackson FTR. Oh iya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari Liga 1 2019 kemarin ya, Persipura itu kan berada di peringkat ketiga kan, Iya. di bawah Bali United dan Persebaya. Tapi ketika di Liga 1 2001 ini, baru pekan keempat sih, Iya, dia mereka ada di posisi 13. Nah, baru sekali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. 2 kali kalah. Si Jackson sendiri, ya banyak berita yang mengatakan kalau posisi Jackson terancam lah, posisi Jackson bakalan digantikan siapa lah gitu lah. Tapi si Jackson sendiri menganggap hal itu santai. Dia menilai bahwa setiap pelatih sepak bola di klub manapun, di negara manapun, itu pasti mempunyai ancaman. Jadi kalau misalnya ada soal isu-isu miring tentang masa depan dia nggak terlalu mengambil pusing. Ya, Jackson sendiri kan sudah begitu akrab bang dengan Persipura bang. Dan dia percaya dengan manajemennya, kalau manajemennya itu tahu kondisi apa yang terjadi di Persipura. Ya apalagi Persipura kita tahu lah sebelum liga bergulir ada beberapa kontroversi kan bang. Oleh salah satu Legendanya Solosa ke Borneo bahkan kan jadi gacor ya. Iya, Borneo menjadi salah satu tim kuda hitam. Bisa katakan kuda hitam ya? Iya, bisa dikatakan kuda hitam walaupun ditinggal oleh Mario Gomez. Iya. Tapi tapi ya lagi-lagi soal adaptasi. Si Jackson sendiri bilang kalau ketimpangan Persipura itu gara-gara adaptasi pemainnya. Tapi kalau misalnya gue bandingin lagi dengan pekan keempat Liga 1 2019 lalu, Persipura tuh ada di posisi 17, Bri. Lebih buruk lagi. Tapi akhir musim dia berada di peringkat 3. Kan kalau sekarang peringkatnya 13, bukan berarti dia bakal naik kan. iya benar. Bisa saja. Karena masih awal bang, awal. Kita Mungkin terlalu... format 31 kan sekarang formatnya kan cluster kan. Cluster, benar. Sedikit adaptasi bang, metode baru nih di Liga Indonesia bang kayak gini. Dan dulu kan Liga 1 satu tahun. Iya. Sekarang kan sepertinya akan menjadi musim kan. Iya. 2001, 2002 kayak Eropa lah, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, jadi beberapa tanggapan media tuh umumnya ya mungkin karena klubnya besar, namanya juga nama besar, jadi ketika berada di papan bawah tidak ikut bersaing di papan atas ya menjadi sorotan, ya itu wajar-wajar aja. Iya benar. Tapi kalau misalnya rawan dipecat atau enggak ya itu terlalu resiko sih buat manajemen klub. Kalau buat pendapat gue pribadi ya, itu terlalu resiko karena baru pekan keempat. Apalagi kita sempat vakum 1 tahun. Vakum 1 tahun, jadi butuh adaptasi juga untuk para pemain, terutama pemain asing. Kalau gue jadi manajemen nih bang, sebrobok apapun tim gue, pertahanin dulu nih putaran 1. Ketika putaran 1 masih jeblok baru ganti. Kalau gue sih lebih mirip ke kayak pola pikirnya si Andi Peci soal Persebaya sih. Yang penting pemain sejahtera dulu. Iya. Kompetisi jalan gitu kan. Ya kalau misalnya agak bobrok yang penting jangan degradasi lah ibaratnya. Nah iya benar, karena kalau udah degradasi udah susah. Susah naik lagi. Naik lagi susah. Karena tuh di Liga 2 sendiri kan waduh banyak banget timnya. Keras timnya sekarang. Kan kasih keras. Ya udah kalau gitu mungkin untuk Liga 1 itu dulu ya. Iya. Masih banyak lagi pekan-pekan selanjutnya. Pekan kelima kan akan mulai nih bang. Akan mulai dan pasti banyak perubahan lah pasti. Bola Iya. itu bundar kan pasti ada yang di atas ada yang di bawah. Kayak gitu nih. Kalau gitu gue Bayu. Bu Andri, Salam Gisport. Gisport.